Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Umi Nurhidayati, mahasiswa PPG Guru Sejarah Kebudayaan Islam, periode 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Raden Intan Lampung. Dengan nomor induk mahasiswa 25111116160. Saya bertugas di MA Nurul Ulum Payung Rejo sebagai guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi pembelajaran substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat semuanya? Semangat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam, kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya? Ya, Bu. Saya absen dulu ya, untuk hari ini. Siapa yang tidak masuk ya? Muhammad Isanuddin, Muhammad Danu, Muhammad Rizal. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran inti, kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Bukan rasa nasionalisme dan patriotisme kita. Silakan semuanya berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita mulai pelajaran untuk bab yang baru, yaitu mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Nah, sebelumnya saya kemarin sudah dibahas mengenai pelajaran yang telah lalu, yaitu bagaimana kebudayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Untuk mengingat kembali pelajaran yang telah lalu, bagaimana kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Masih ingat kalian semuanya ke pelajaran yang telah lalu, yaitu kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam? Masih ingat? Masih. Bagaimana kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam masuk? Silahkan tunjuk tangan. Berjudi, ya. Berjudi adalah merupakan kebiasaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Apalagi? Ya? Menyembah berhala. Menyembah berhala, ya. Menyembah berhala. Jadi menyembah berhala. Ada lagi apa? Mabuk-mabukan. Ada berjudi, menyembah berhala, mabuk-mabukan. Ada lagi? Tidak ada. Berarti itu adalah merupakan kebiasaan masyarakat Islam di Mekah sebelum Islam masuk. Sisi yang negatif. Ada juga sisi positifnya. Bagaimana kebudayaan masyarakat Islam sebelum Islam masuk? Silakan tunjuk tangan. Ya? Membuat syair. Ternyata masyarakat Mekah juga pandai membuat syair. Apalagi sisi positifnya? Bercocok tanam. Itu adalah sisi positif. Ternyata kalian semua masih ingat mengenai apa yang sudah saya jelaskan pada minggu
materi nanti yang akan saya putarkan video, diharapkan kalian dapat satu, menjelaskan mengenai substansi dakwah Rasulullah periode Mekah. Yang kedua adalah kalian bisa menguraikan mengenai strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Jadi nanti akan dibahas satu-satu dalam video yang akan kalian dapat. Ya, silakan kalian amati dan kalian buka buku pelajaran kalian untuk menulis. Baiklah, setelah tadi kalian menyaksikan video bersama-sama mengenai materi kita hari ini, kemudian selanjutnya tugas kalian adalah kerja kelompok karena kita menggunakan metode PJBL ya. Kelompok ini dibagi jadi 4 kelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Kelompok 2? Ya. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tugasnya adalah sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Itu semuanya ada judulnya, silahkan dikerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Selesai semuanya? Selesai. Kalau sudah selesai semuanya, presentasi. Berikutnya adalah kelompok 1, silahkan. Kelompok lainnya memperhatikan dan siapkan untuk membahas apa yang diajukan dari kelompok 1. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Anita Wulandari. Proses dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Dakwah secara diam-diam. 17 Ramadan, 13 sebelum Masehi, sebelum Hijriah. Baik, dari hasil presentasi kita, apakah ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali pada tahun pertama kenabian? Baik, jawabannya strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun pertama kenabian adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu Syria. Baik, cukup. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Baiklah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, adalah dari kelompok 1. Kemudian selanjutnya adalah presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berdirinya kita di sini ingin mempresentasikan tugas SKI yang berjudul Fase Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan, yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Anissa. Fase dakwah Nabi secara terang-terangan. Setelah 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan. Baik, ini dia presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Ya, dari kelompok 3 kami bertanya, jelaskan
ayat 94. Baik, kelompok 3 apakah sudah cukup? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Tidak. Cukup. Jika cukup, saya akhiri atau saya tutup presentasi dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Tadi sudah bersama-sama untuk mempresentasikan ke depan dan hasilnya sangat bagus mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Ada yang bisa membuat kesimpulannya apa materi tadi isinya? Saya Bu. Oh bisa dari kelompok 4. Ya coba silakan berdiri. Kesimpulan. Setelah mempelajari materi tadi, dapat kami simpulkan bahwa strategi dakwah Rasulullah Muhammad SAW terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu 1. Dakwah secara sembunyi-sembunyi atau siriyah sekitar 3 tahun yang dilakukan kepada keluarga dan kerabat pusat pembinaan di rumah Al-Arqam yang dijadikan tempat berkumpul, belajar, dan beribadah secara rahasia. 2. Dakwah secara terang-terangan jahar sekitar 10 tahun dengan menyampaikan ajaran Islam secara terbuka kepada seluruh masyarakat Mekah setelah turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 94. Berikan tepuk tangan. Jadi kesimpulan dari materi diskusi kita hari ini ya, intinya yang merupakan substansi dakwah Rasulullah periode Mekah yaitu yang pertama adalah dakwah secara sembunyi selama 3 tahun, yaitu terutama di lingkungan keluarganya sendiri, yaitu istrinya yang bernama Siti ada di lingkungan kerabatnya atau saudara-saudaranya. Dan yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan setelah turunnya wahyu surat Al-Hijr ayat 94.